Indonesia, present. Unites the Rizky world. Ridho masuk Today, dalam postingan we are akun living resmi FIFA. in a very aggressive Dunia mulai memperhatikannya. In a very divided. Dikonfirmasi agen langsung, Kapten Timnas Indonesia diincar klub AC Milan. 更尴尬的是，国足还在 Media 理 Cina 论上 ragu tim 有出 kebanggaannya 线希 bisa 望， kalahkan 但是 timnas 需要同时 Indonesia. 满足以下的条件：中国香港打平巴勒斯坦，同时叙利亚。 Performa Rizky Ridho di laga Timnas Indonesia melawan Bahrain sampai membuat FIFA kehabisan kata-kata. Performa gemilang Rizky Ridho saat Timnas Indonesia mengalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 disorot publik dunia. Rizky Ridho diturunkan sebagai starter oleh sang pelatih Patrick Kluivert setelah Miss Hilgers mengalami cedera dan mengharuskannya absen. Berduet dengan JIZES, penampilan bek Persija Jakarta itu membuat publik Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, berdecak kagum. Tak sedikit penggemar Timnas Indonesia yang menyayangkan mengapa di laga melawan Australia, Kluivert tidak memasang Ridho sebagai starter. Meski pada akhirnya ia dimainkan sebagai pemain pengganti, menggantikan Sandy Walsh yang masuk sebagai pengganti Miss Hilgers. Tampil dalam formasi 3 bek bersama JIZES dan Justin Hubner, Rizky Ridho membuat publik terpana dengan aksinya. Salah satu momen penyelamatan krusial dilakukan Ridho saat melawan Bahrain terjadi di babak kedua menit ke-48. Tepatnya saat menghalau bola hasil kemelut di kotak penalti Timnas Indonesia lewat sundulannya. Di saat Marten Paes sudah salah langkah, tandukan Ridho berhasil menghalau bola keluar menjauh dari gawang Indonesia. Berkat aksi superiornya itu, Ridho banjir pujian dari berbagai pihak, mulai dari pemain, supporter, pengamat hingga FIFA. Ya, FIFA melalui akun Instagram resmi mengunggah foto Rizky Ridho pasca pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Bahkan saking terkesannya dengan Ridho, FIFA sampai kehabisan kata-kata untuk mendeskripsikan sang pemain. FIFA pun bertanya kepada pengikutnya, satu kata apa yang pantas disematkan dari seorang Rizky Ridho? Satu kata untuk sosoknya, tulis FIFA pada Rabu, tanggal 26 Maret tahun 2025. Sontak, unggahan FIFA itu diserbu netizen. Terpantau hingga Kamis, tanggal 27 Maret tahun 2025, sudah mendapat 21.000 komentar dan lebih dari 500.000 likes. Mayoritas komentar memberikan pujian setinggi langit untuk Rizky Ridho dan tak sedikit dari mereka penasaran kapan ia akan bermain abroad. Rizky Ridho menjadi pemain Timnas Indonesia yang dinanti-nantikan karir abroadnya, tak hanya oleh para supporter tetapi juga rekan setim. Kapten Timnas Indonesia, JIZES, sampai berharap Rizky Ridho bisa bergabung dengan Venezia atau klub Liga Italia lainnya. Kemanapun Rizky Ridho berkarir, JIZES memberi garansi penuh bahwa ia akan selalu mendukungnya. Rizky Ridho, ia adalah rekan saya di Timnas Indonesia, bek tengah, kata JIZES. Saya pikir dia pemain yang sangat baik. Ia punya potensi besar dan menunjukkan hal itu sekarang di tim nasional. Berapa banyak pertandingan yang kami mainkan bersama. Saya ingin melihatnya bermain di Venezia atau di Eropa hanya untuk melihat kemana arahnya, imbuhnya. Tampil gemilang dalam menjaga lini pertahanan Timnas Indonesia di kompetisi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, membuat JIZES dilirik klub papan atas. Menurut media Italia, Calcio Mercato melaporkan bahwa AC Milan tertarik mendatangkan kapten Timnas Indonesia JIZES dari Venezia. Sosok pemain berusia 24 tahun ini dikabarkan menjadi target transfer pemain klub AC Milan untuk memperkokoh lini belakang mereka. Hal ini tak luput dari performa apik yang ditunjukkan JIZES bersama Venezia FC dan juga tim nasional Indonesia. Sosok JIZES menjadi hal penting di dua tim ini, baik untuk tim internasional maupun tim klub Liga Domestik Italia. Bagaimana tidak, J yang merupakan sosok pemain berposisi sebagai bek, sangat tangguh di Serie A Italia. Bahkan ia sempat membuat heboh karena membuat top skor Serie A Italia mati kutu di hadapannya. JIZES sangat apik dalam menjaga lini pertahanan Venezia pada waktu itu, di mana tidak memberi ruang sedikit pun kepada top skor Italia bergerak.
Aksi-aksi dari JIZ dalam menjaga lini pertahanan selalu memberikan dampak besar, karena penjagaannya yang kokoh. Karena ketangguhannya dalam mengemban tim agar tidak kebobol, JIZ dipercaya sebagai kapten di Venezia FC dan Timnas Indonesia. Bahkan beberapa kali penyelamatan berbahaya dari serangan lawan berhasil diamankan oleh JIZ agar tidak kebobolan. Sementara di Timnas Indonesia, JIZ mempunyai kombinasi mematikan di lini belakang yang sangat kokoh. Pada pertandingan tanggal 25 Maret tahun 2025, JIZ mendapatkan teman satu tim yang sudah memiliki chemistry hebat di lini pertahanan Timnas Indonesia. Pertandingan Indonesia yang menghadapi Bahrain jadi tembok yang sangat kokoh di pertandingan tersebut. Dengan adanya JIZ yang sebagai kapten tim, serta Justin Hubner dan Rizky Ridho yang merupakan partner kuatnya. Adanya Justin Hubner dan Rizky Ridho sebagai starter bersama JIZ menjadi kombinasi terkokoh. Karena chemistry mereka bertiga sudah tidak diragukan lagi dalam membackup fondasi pertahanan timnas. Bahkan momen-momen epik diciptakan dari ketiganya, seperti Rizky Ridho yang melakukan penyelamatan dari bola yang hampir saja kebobolan. Hingga Justin Hubner yang mematikan pergerakan lawan di dalam kotak penalti, dengan tackle yang sangat bersih. Tak lupa, sang kapten Timnas Indonesia pun melakukan performa yang apik, dengan menjaga pertahanannya. Sehingga tidak heran jika saat ini JIZ kerap dikaitkan dengan klub-klub besar untuk digaet membantu lini pertahanan mereka. Dua pertandingan terakhir, yang bakal tersaji pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bakal menjadi momen yang paling menentukan nasib Timnas Indonesia untuk melaju ke fase berikutnya. Dalam dua laga terakhir grup C itu, Timnas Indonesia dijadwalkan berjumpa Timnas China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada tanggal 5 Juni tahun 2025, lalu menjalani laga tandang di markas Timnas Jepang pada tanggal 10 Juni tahun 2025. Menjelang pertemuan ini, media asal China, Sohu, mulai merasa ketar-ketir dengan peluang timnya. Sebab, kesebelasan berjulukan Dragon Team itu menjadi salah satu kontestan dengan rekor yang paling buruk di grup C dari 8 pertandingan. Timnas China hanya bisa mencetak 6 gol. Sedangkan jumlah kebobolannya jadi yang paling tinggi karena sudah kemasukan total 19 gol. Rekor hasil akhirnya juga sejauh ini tak menjanjikan. Dari hasil akhir hingga jumlah kebobolan, Timnas China menunjukkan kegugupannya. Ini terlihat sepanjang babak kualifikasi ini dengan 3 kali kalah beruntun diikuti 2 kali menang berturut-turut, lalu kalah 3 kali beruntun, tulis Sohu. Sohu menekankan, upaya terbaik yang bisa dimaksimalkan Timnas China untuk bisa mencuri 3 poin dari markas Timnas Indonesia semuanya kini berada di tangan sang pelatih, yakni Branko Ivankovic. Sebab, juru taktik asal Kroasia itu menjadi pihak yang bakal bertanggung jawab dalam menentukan taktik yang bakal diusung Dragon Team. Menurut mereka, ada 2 cara terbaik untuk bisa menumbangkan skuad Garuda. Peluangnya kini berada di tangan Branko Ivankovic. Mereka punya peluang lebih besar saat melawan Indonesia di kandang lawan karena Indonesia ingin balas dendam. Serangan balik defensif serta serangan dari sayap bisa menghasilkan gol. Sohu menjelaskan, salah satu cara bagi Timnas China jika masih ingin berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 zona Asia ialah menyapu bersih 2 pertandingan terakhir dengan kemenangan. Hanya dengan cara itu, mereka bisa bersaing di grup C. Memang agak sulit bermain melawan Bahrain di kandang sendiri. Tetapi jika mereka bermain di babak kedua melawan Australia, ada peluang untuk menciptakan 2 kemenangan beruntun pada 2 laga berikutnya, tulis mereka. Namun, pada pertandingan melawan Australia, Ivan melakukan kesalahan dalam jumlah gelandang bertahan, pemilihan pemain, dan pengaturan taktik pada babak pertama, konservatif dan tanpa tujuan. Lanjutnya, Timnas China saat ini masih tersungkur di dasar klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka hanya bisa mendulang 6 poin dari 8 pertandingan. Jumlah ini sebetulnya setara dengan milik Bahrain. Hanya saja, anak asuh Branko Ivankovic terpaut selisih gol yang amat signifikan dari tim lawan, yakni -13 berbanding -8 milik kubu lawan.